Good news guys, jadi sesuai prediksi kita ya, Donald Trump menang, terpilih untuk kedua kalinya menjadi presiden di Amerika Serikat. Dan dia nggak nunggu lama guys, langsung membuat peraturan presiden atau executive order lah di Amerika Serikat, yang intinya ini kebijakannya Donald Trump di hari pertamanya dia. Dan kamu bisa lihat di video ini, itu banyak banget dokumen yang dia tanda tanganin. Could you imagine Biden doing this? I don't think so. Total ada 78 perintah Donald Trump yang harus segera dilaksanakan. Nah dari 78 itu ada 10 nih. 10 executive order yang menurut gue menarik banget. Dan ini ada hubungannya juga loh sama Indonesia. Kalau lu penasaran jangan di skip videonya, let's check this out. Oke, yang pertama ya, ini executive order yang pertama. Ternyata memang Donald Trump ini bukan presiden yang omon-omon doang. Dia mendeklarasikan kartel-kartel narkoba sebagai organisasi asing. Jadi ini hal pertama yang dia nyatakan, bahwa mau jadi tentara lah, National Guard lah, polisi lah, itu semua harus membantu dan harus memberantas kartel-kartel narkoba ini, karena mereka udah dianggap sebagai organisasi teroris asing. Dan ini sangat mendesak nih buat dilakukan oleh Presiden Donald Trump. Karena apa? Karena di Amerika Serikat itu udah terjadi krisis narkoba dalam skala besar. Jadi contoh paling gampang ya, kalau lu pergi ke California, ke Los Angeles dan lain sebagainya, itu udah gampang banget ketemu orang-orang yang pakai narkoba di tengah jalan, teler kayak zombie. Nah, salah satu narkoba yang paling populer ya itu fentanyl. Jadi fentanyl ini produsen utama di dunia itu adalah Cina guys. Jadi ini kalau lu lihat flashback nih ke ratusan tahun yang lalu, itu pernah ada yang namanya perang opium. Perang opium itu dilakukan oleh Inggris melawan Cina, karena Inggris dulu kan mengkoloni Cina. Jadi banyak wilayah-wilayah Cina itu sebetulnya dikuasai oleh Inggris. Salah satu yang populer lu mungkin pernah dengar Hong Kong. Nah, karena Inggris itu pengen terus berkuasa di situ dan cetak duit sebanyak-banyaknya di Cina, dan mereka mau melemahkan Cina, cara paling gampang apa? Mereka memudahkan opium di mana-mana. Jadi dibanjirin tuh manusia-manusia Cina supaya nggak punya otak, supaya nggak bisa berpikir, disuruh mabok terus ngisep opium. Nah itu yang terjadi di Cina sampai kemudian ya, makanya Cina itu sangat-sangat keras dengan sanksi narkoba hukuman mati. Itu landasannya guys. Beda dengan di Indonesia ya bebas, kalau bisa malah jadi backing. Nah Amerika nih sekarang udah melihat bahwa kenapa tiba-tiba mendadak banjir narkoba di Amerika? Jangan-jangan ada peran asing di sini. Nah mereka udah sadar bahwa ini bukan cuma preman-preman pinggir jalan ini yang beraksi, tetapi udah ada kekuatan asing di sini. Mau itu dari Meksiko, mau masuk dari Kanada, atau mau masuk dari Cina sekalipun. Mulai sekarang udah nggak ada lagi kita anggap itu sebagai organisasi kriminal biasa, tapi kita langsung anggap mereka sebagai organisasi teroris asing yang akan menghancurkan Amerika Serikat. Nah makanya ketika kemudian organisasi itu dideklarasikan sebagai anggota teroris asing, artinya apa? Artinya pemerintah Amerika Serikat berhak mengirimkan pasukannya. Ya gampangnya gini aja, kalau udah dianggap lu teroris, mau di Afghanistan, mau di Irak, di ujung dunia sekalipun akan dikejar oleh Amerika Serikat. Kalau lu udah dianggap sebagai organisasi asing yang membahayakan negara Amerika Serikat. Makanya Al-Qaeda itu dianggap, begitu dia anggap sebagai organisasi asing, negara di mana Al-Qaeda sembunyi itu ikut dibom. Nah ini bisa dibilang sebagai deklarasi perang, dan makanya banyak negara ketakutan. Contohnya Presiden Meksiko itu udah ketakutan karena itu bisa menjadi alasan bagi Kopassus marinir Amerika Serikat untuk mendarat di negara Meksiko, dan negara-negara lain dianggap sebagai musuh. So it's a good thing. Nah yang kedua ini berhubungan dengan Paris Agreement. Jadi Paris Agreement ini kesepakatan dari negara-negara di seluruh dunia, mereka kumpul di Paris bikin kesepakatan mau mengurangi emisi, jadi mengurangi polusi udara. Nah teman-teman tahu Donald Trump ini bukan presiden yang cinta pohon ya. Jadi dia cintanya produksi minyak bumi besar-besaran lah, energi kotor besar-besaran. Jadi ketika dia naik jadi presiden pertama kali, salah satu hal yang dia lakukan pertama kalinya adalah cabut dari kesepakatan Paris. Tapi kemudian Joe Biden naik jadi presiden, Partai Demokrat, hobinya meluk pohon. Masuk lagi Amerika Serikat ke Paris Agreement, mengurangi emisi, karbon kredit, green energy, dan lain sebagainya. Tapi kemudian sekarang Donald Trump menang lagi, Demokrat cabut, Republik masuk, apa yang terjadi? Donald Trump bawa lagi cabut Amerika Serikat dari Paris Agreement. Yang artinya apa? Ya artinya ini kabar buruk ya bagi orang-orang yang bergerak di bisnis yang berhubungan dengan energi hijau, agriculture hijau, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena cita-citanya Paris Agreement itu mengurangi global warming, bisa sampai minus 2 derajat lah. Kalau seandainya sekarang di Indonesia lu 27 derajat itu udah terasa mendidih tuh. Nah Paris itu pengen kurangin dari 27 ke 25, itu enak, kayak lu lagi di Bandung. Nah tapi Donald Trump udah naik, dia bilang peduli selatan lah dengan itu semua, kayaknya global warming cuma hoax doang, cabut dari Paris Agreement. Nah itu perintah kedua Donald Trump. Nah yang ketiga ini ada hubungan dengan emiten mobil listrik. Jadi di eranya Joe Biden tuh punya agenda di tahun 2030
50% mobil yang beredar di Amerika Serikat itu wajib mobil listrik. Jadi teman-teman yang mau beli mobil ICE itu pajaknya lebih mahal. Mereka harus bayar pajak polusi, karbon dan sebagainya. Tetapi kalau lu beli mobil listrik di Amerika Serikat, lu disubsidi. Nah, itulah era Demokrat bersama Joe Biden. Sekarang masuk eranya Donald Trump. Nah, di eranya Donald Trump itu udah mulai dikurangin insentif subsidi yang berhubungan dengan mobil listrik. Berhubungan juga nanti dengan SPKLU, tempat untuk ngecas isi bensin. Jadi isi baterai listriknya mobil-mobil listrik ini. Itu juga tadinya pakai dana federal atau pemerintah pusat. Oke, gue subsidi harga mobilnya. Gue bantuin juga bikin SPKLU-nya, pom bensinnya mobil listrik ini. Dan kepala-kepala daerah nih, kalau di sana kepala daerahnya itu yang model-model kayak gubernur state ya, negara bagian mereka, itu juga dipaksa untuk menggunakan mobil listrik. Jadi orang-orang dinas di sana cuma boleh belanja mobil dinas ya mobil listrik. Itu agendanya Demokrat. Tapi sekarang semua gugur. Kenapa? Karena Donald Trump mencabut kebijakan energi listrik, mobil listrik yang dibikin oleh Joe Biden. Anyway, jumlahnya gak main-main loh. Teman-teman tahu subsidi mobil listrik di sana di era Joe Biden itu bisa sampai $7.500 per mobil, atau rupiahnya ya sekitar 100 juta rupiah. Jadi kalau teman-teman beli mobil BYD nih M6 harga 350 juta, di Amerika lu bayarnya cukup 250 juta gitu. Asal mobilnya mobil made in America lah. Nah, mereka kasih subsidi gila-gilaan nih. Nah, Indonesia kapan nih ya bisa kasih subsidi mobil listrik biar orang makin semangat nih belanja mobil listrik. Nah, yang keempat, Donald Trump memutuskan Amerika resmi cabut keluar dari WHO. Ini badan PBB yang bergerak di bidang kesehatan, World Health Organization. Kenapa? Karena menurut Donald Trump WHO ini organisasi sampah lah. Buktinya ketika kemarin terjadi virus COVID di Wuhan, mereka nggak bisa bikin penyelidikan. Buktinya virus COVID bisa menyebar ke seluruh dunia, terus apa gunanya ada organisasi seperti ini? Dan Amerika Serikat adalah pendonor. Ingat ya, WHO itu badan milik PBB, nggak bisa cetak duit karena bukan negara. So mereka mendapatkan duit dari mana? Dana operasional, gaji karyawan dan lain sebagainya itu dari donor. Nah, donor terbesar WHO adalah Amerika Serikat. What is this one? Withdrawing from the World Health Organization, sir? Ooh, that's a big one. So we paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. China with 1.4 billion people. We have 350. Nobody knows what we have because so many people came in illegally. But let's say we have 325. They had 1.4 billion. They were paying 39 million. We were paying 500 million. It seemed a little unfair to me. So that wasn't the reason, but I dropped out. Kalau Amerika Serikat cabut dari WHO, apa yang terjadi? WHO bisa bubar, guys. Ya, WHO bubar, ini banyak ditakutkan oleh banyak organisasi kedokteran, farmasi, dan lain sebagainya yang terbiasa melakukan tindakan amal atau bantuan atau riset-riset yang dilakukan dengan atas nama PBB itu. Nah, selain itu, kenapa Donald Trump juga kesel sama si WHO ini ya? Karena WHO itu makin kesini mereka makin merapat ke timur, maksudnya ke gengnya Cina. Jadi China dianggap sebagai penguasa baru di WHO. Padahal Amerika Serikat yang paling banyak ngasih duit ke WHO. Nah, ini membuat ketidakadilan bagi pembayar pajak yang ada di Amerika Serikat. Duitnya kan dari gua. Harusnya kesetiaan lu sama kita dong, sama Barat dong. Tapi ternyata WHO nggak begitu. Nah, ini bikin kesel si Donald Trump. Nah, yang kelima ini paling bikin heboh karena di sini menunjukkan Presiden Amerika Serikat itu sangat berkuasa di planet bumi ini ya. Dia itu menghidupkan kembali TikTok. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, TikTok itu udah di-ban di Amerika Serikat karena sampai tanggal 19 Januari mereka tidak berhasil memindahkan kepemilikannya. Dia nggak berhasil jual sahamnya. Dia nggak berhasil ketemu pemilik baru. Akibatnya berdasarkan peraturan yang dibuat oleh Presiden Joe Biden, TikTok wajib di-ban. Jadi sempat offline. Mereka sempat orang-orang Amerika Serikat itu panik nggak bisa pakai TikTok. Apalagi anak-anak ABG alay-alay di Amerika Serikat itu ternyata banyak hobinya pakai TikTok. Good news guys, Sekolah Saham BNX Season 6 kembali lagi untuk pertama kalinya di tahun 2025. Kita akan membuka Sekolah Saham BNX khusus untuk pemula guys. Karena di sini kamu akan belajar metode untuk menentukan harga saham mahal atau tidak, valuasi yang wajar, dan bagaimana sih cara membaca laporan keuangan nih. Khusus buat kamu yang pemula. Nah, buat teman-teman segera daftar karena khusus untuk di season ini kita akan kupas tuntas tentang momentum investing di bidang mobil listrik. Kenapa ya? Karena teman-teman udah tahu ya, ternyata insentif mobil listrik akan diperpanjang sampai tahun depan dan pastinya bakal menguntungkan banyak perusahaan yang terkait. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan pengen belajar gimana sih caranya investasi saham khusus pemula, yuk segera daftar Sekolah Saham BNX Season 6 di bulan Februari 2025. Itu ada 8 pertemuan, total 2 bulan kita akan ketemu seminggu sekali.
Nah begitu Donald Trump naik ke kantor, naik ke office dia di Gedung Putih, ya peraturan kelima executive order yang dia bikin apa? Dia menunda diblokirnya TikTok di Amerika Serikat. Tapi tetap TikTok wajib menemukan pemilik baru dalam waktu 75 hari. Jadi ada kemungkinan TikTok di-ban lagi, tapi nyawanya diperpanjang nih. Harusnya kemarin nih tanggal 19 Januari udah offline, sempat offline, tapi kemudian hidup lagi karena ada Donald Trump, dikasih nyawa tambahan 75 hari. Nah menurut update terakhir, pembeli yang akan membeli TikTok Amerika Serikat ini kemungkinan besar adalah Jeff Bezos, Elon Musk, dan Raja Arab. Nah menurut lu lebih bagus TikTok ini pemiliknya siapa ya? Raja Arab? Gila ya, Arabnya benar-benar mau cuci otak nih. Gila. Nah jadi menurut lu siapa nih yang lebih layak menjadi pemilik TikTok? Elon Musk karena dia udah punya Twitter, atau yang kedua Jeff Bezos, atau yang ketiga Raja Arab? Menarik nih bisnis cuci otak guys. Nah yang keenam ini menarik ya. Jadi eksekutif ordernya itu Donald Trump memerintahkan seluruh jajaran pemerintah Amerika Serikat untuk fokus mengakhiri inflasi yang sangat-sangat tinggi di Amerika Serikat. Entah gimana caranya. Jadi Donald Trump itu memberikan perintah kepada departemen-departemen, kementerian-kementerian di Amerika Serikat untuk fokus mengurangi harga-harga yang sekarang semakin melambung tinggi. Nah khususnya dia kasih perintah itu ke Departemen Perdagangan. Jadi Departemen Perdagangan dia suruh fokusin untuk mengurangi harga-harga di 4 hal ini. Yang pertama harga perumahan karena housing crisis di Amerika Serikat. Yang kedua harga kesehatan di Amerika Serikat itu kalau lu sakit mahal banget, naujubillah. Nah yang ketiga itu harga makanan harus dikurangi, dan yang keempat fuel, energi, bensin. Jadi 4 hal ini menjadi fokus Donald Trump yang wajib harganya diturunkan dengan segala cara. Nah yang ketujuh itu mengganti nama-nama ya daerah-daerah tertentu, nama-nama landmark lah di Amerika itu menjadi lebih Amerika. Salah satu yang paling heboh sih Gulf of Mexico. Jadi Teluk Meksiko itu akan dirubah menjadi Gulf of America. Lalu yang kedua ada nama gunung lah di Amerika itu namanya Alaska Denali, itu dirubah jadi Mount McKinley. Kenapa penting? Karena Alaska Denali itu adalah titik tertinggi di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia setara Jayawijaya ya. Dulu Jayawijaya itu punya nama Belanda sendiri, tapi kemudian berubah menjadi Jayawijaya biar kesannya jadi bahasa Jawa. Jadi namanya jadi Jayawijaya. Nah, eksekutif order Amerika Serikat ini memerintahkan semua dokumen-dokumen federal, mau lu di sekolah, di pemerintahan, segala macam wajib mulai menggunakan nama baru ini. Ini sebenarnya adalah hal yang sama, gue pernah propose waktu itu untuk menggunakan Laut Cina Selatan yang kita bagi dengan negara-negara ASEAN berubah menjadi Laut ASEAN. Kenapa kita harus pakai nama Laut Cina Selatan? Kenapa kita nggak bikin namanya Laut ASEAN? Boleh nggak? Boleh aja, sah-sah aja, orang negaranya lebih banyak kita. Kurang lebih sama lah seperti ide gue 10 tahunan lalu itu. Kenapa menurut gue bahaya kalau kita pakai nama Laut Cina Selatan? Berarti kita sedemikian rupa mengakui di alam bawah sadar kita bahwa pemilik Laut Cina Selatan ya adalah Cina. Padahal kan itu lagi ada kompetisi di situ. Kalau kita bilangnya Laut Cina Selatan, berarti bener dong itu punya Cina. Yang ke-8 ini penghematan besar-besaran, dia membekukan rekrutmen pegawai PNS di Amerika Serikat. Jadi PNS pusat federalnya di mereka itu udah di stop, nggak boleh lagi hiring orang. Jadi ada hiring freeze di sana. Karena menurut dia udah terlalu banyak lah PNS di Amerika Serikat itu ujung-ujungnya nganggur ngerjain kerjanya nggak penting juga. Jadi kurang lebih sama dengan di Indonesia itu banyak kendala terkait PNS yang nggak ada kerjanya tapi gajinya gede gila-gilaan. Jadi Presiden Trump ini benar-benar mau menghemat anggaran pemerintah besar-besaran sedemikian rupa sampai semua kementerian dilarang hire PNS baru. Jadi semua hiring itu di-freeze kecuali yang berhubungan dengan 3 hal ini. Yaitu yang berhubungan dengan public safety, national security, dan yang ketiga hubungan dengan imigrasi. Khususnya imigrasi kan Donald Trump itu mau memperkuat bordernya Amerika Serikat. Jadi dia memang tetap harus enforcement-nya harus di-hire lebih banyak. Jadi khusus departemen 3 ini mereka kasih leniency bahwa lu bisa hiring. Tetapi selain daripada itu stop, gak boleh nambah PNS lagi. Nah yang ke-9 ini serangan frontal langsung ke Partai Demokrat, ke Joe Biden khususnya. Bahwa apa ya, Donald Trump itu udah memerintahkan untuk dilakukannya penyelidikan nih terhadap lembaga penegak hukum dan lembaga intelijen di era pemerintahan Joe Biden. Jadi dia udah bikin executive order itu diperintahkan untuk 2 departemen, Department of Justice, DOJ, yang kedua Director of National Intelligence untuk mulai melakukan investigasi besar-besaran terhadap kebijakannya pemerintahan Joe Biden yang sering melakukan tindakan censorship terhadap kebebasan berbicara di Amerika Serikat atau menggunakan wewenangnya secara tidak sah untuk memaksa aparat penegak hukum di sana atau aparat-aparat intelijen di sana untuk menekan kebebasan berbicara. Jadi salah satu hal yang paling heboh, teman-teman tahu CEO-nya Facebook Mark Zuckerberg itu bilang dia pernah didatengin sama orangnya Joe Biden federal.
lu harus segera blokir account ini dalam waktu sekian menit. Dan dia ditungguin di situ, harus segera diblokir. Jadi lu bayangin memang betul-betul ngeri juga nih diem-diem di belakang layar nih Partai Demokrat itu mengontrol alur informasi, termasuk ketika mereka juga mau nyebarin hoax. Jadi ada berita-berita yang sifatnya sebetulnya hoax, tapi Facebook ditekan untuk membiarkan itu semua. Atau ada berita-berita tertentu yang menghina Joe Biden dan the gang, yaitu harus ditekan, dihilangkan. Yang ke-10 ini programnya Donald Trump untuk mengakhiri program DEI. Jadi DEI ini Diversity, Equity, Inclusion. Jadi intinya adalah kalau lu anggota pemerintahan atau kementerian, lu harus prioritaskan untuk meng-hire orang-orang tertentu supaya mereka terasa inklusif gitu loh, diverse. Jadi contohnya pas pampres waktu Donald Trump ditembak, itu di situ baru pertama kalinya gue juga melihat ada pas pampres cewek yang jagain Donald Trump. Sampai detik ini kalau lihat Prabowo pun pas pampresnya yang lu lihat ya cowok. Nah ini pas pampres yang mengawal Donald Trump saat itu adalah cewek dan terlihat benar bahwa dia tidak becus kerjanya. Nah ini adalah salah satu contoh program DEI. Lalu kalau lu ke militer, logikanya militer itu hanya hire orang dengan tinggi tertentu, kekuatan tertentu, dengan sanggup stamina tertentu, yang sebetulnya kan militer itu gak boleh ada leniency. Karena akibatnya lu hanya merekrut orang-orang dengan kualitas kelas 2 atau kelas 3. Hanya karena apa lu hire dia? Oh karena dia LGBT, lolosin aja deh. Oh dia harusnya lari 2000 km baru bisa kita terima nih sebagai marinir. Iya tapi kan dia cewek, yaudah jangan 2000 km, larinya cukup 17 km. Nah, itulah DEI. Nah ini akibatnya mengakibatkan standar rekrutmen di Amerika Serikat khususnya pemerintah federal apalagi yang berhubungan dengan national security itu menjadi sangat-sangat rendah dan terbukti hasilnya. Ya Donald Trump hampir mati. Nah, itulah ada hubungannya juga dengan DEI ini. Nah Donald Trump udah kapok lah dengan yang begitu. Enggak, kita itu hire bukan karena warna kulitnya, bukan karena sukunya, bukan karena agamanya, tetapi karena memang dia punya kapasitas dan kapabilitas. Ya kalau seandainya dia memang cuma bisa push up 10 kali karena dia cewek, dia harus dilolosin, itu gak masuk akal. Karena standarnya kalau lu mau jadi Kopassus lu harus bisa push up 1000 kali. Nah ini semua diakhiri oleh Presiden Donald Trump. Nah ada satu hal yang menarik nih guys. Salah satu utusan khusus presiden yang namanya Witkoff untuk daerah Timur Tengah itu mengajukan proposal untuk memindahkan rakyat Palestina ke Indonesia. Targetnya sih 2 juta orang yang akan dipindah dari Palestina ke Indonesia. Kenapa dia lakukan itu? Ya karena Gaza, Palestina itu udah lululantak, hancur, dibombardir sama Israel. Dan kalau nanti di-rebuild, dibangun lagi, ya warga ini harus diungsikan. Yang kedua adalah nanti supaya tidak ada dendam nih, nanti jadi perang-perangan lagi, ada dendam, tidak ada lagi perdamaian di sana. Akhirnya si Witkoff ini, utusan Presiden Donald Trump punya ide untuk ngirim rakyat Palestina ke Indonesia. 2 juta orang. Nah gimana guys, kalau lu setuju gak ya? Indonesia ini kan negara yang baik, ramah senyum, dan sangat terbuka dengan siapa saja. Kalau menurut lu, dari 10 perintah Donald Trump ini, mana sih yang paling oke dan menguntungkan sebetulnya buat Indonesia? Atau jangan-jangan malah yang ke-11 nih, yang terakhir tadi tuh yang menarik tuh. Atau jangan-jangan yang terakhir tadi tuh yang menarik tuh. Indonesia mendapat rezeki 2 juta rakyat Palestina untuk diterima oleh negara kita. Lu setuju gak kalau Indonesia menerima pengungsi Gaza 2 juta orang? By the way guys, inget ya. Lu jangan seneng dulu ya, inget ya. Ini Donald Trump baru naik office nih, baru masuk kantor. Itu udah 10 kebijakan yang dia ambil nih. Masih ada pendingan 68 lagi nih yang bakal dia terbitkan. Jadi siap aja ya menantikan begitu banyak good news. Ya salah satunya mungkin ya Indonesia akan masuk ke dalam daftar hitam karena masuk menjadi anggota BRICS. Seru nih perjalanan investasi di tahun 2025 bersama Presiden Donald Trump. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.